Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pesan Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 adalah jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Di tengah-tengah goncangan keadaan sekarang ini, pandemi COVID-19 membuat banyak orang gelisah, takut, khawatir, bahkan panik. Tapi pesan Tuhan bagi kita dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kepada Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya dan mengenal siapa Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, tidak ada lagi dasar bagi kita untuk takut, gelisah, khawatir, dan panik. Siapakah Allah Bapa? Selalu kita deklarasikan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah Bapa yang pegang kendali, kuasa dan kontrol atas alam semesta ini. Bahkan Matius 10 ayat 29 sampai 30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Bapa yang punya kendali, kuasa, kontrol atas seluruh alam semesta ini. Bahkan seekor burung pipit pun ada dalam kuasa kendali Tuhan. Rambut kita dihitung oleh Tuhan semuanya. Itu sebabnya nggak perlu takut. Bapa kita yang berkuasa dan berdaulat. Apa yang kita takutkan? Hal makanankah? Minuman? Pakaian? Sandang pangan? Apakah itu yang kita takutkan, khawatirkan? Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan, memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mengenal siapa Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya dan kepada kita, khususnya anak-anak Allah. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah Bapa, percayalah kepadaku, kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Yang kedua, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau masuk ke sorga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus kita masuk selamat ke sorga. Di luar Yesus kita tidak bisa selamat, kita tidak dapat masuk ke sorga. Siapakah Yesus? Dialah pembela kita. Yesus membela kita. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus
yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi membentuk front pembela Yesus, FPY, karena Yesuslah yang menjadi pembela bagi kita. Apapun perkara yang diizinkan kita hadapi, pastikan Yesus menjadi pembela dalam perkara kita. Kalau Yesus menjadi pembela dalam segala perkara kita, kita pasti menang. Kita pasti lebih daripada pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberikan pembelaan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah kepada Allah Bapa, percaya jugalah kepada Yesus, percaya jugalah kepada Allah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita untuk menyertai, menolong, menghibur, dan menuntun kita. Jadi Roh Kudus itu diutus Bapa dari sorga untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menyertai kita, untuk mengajari kita, untuk memimpin kita dalam perjalanan hidup rohani kita ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia, penolong itu, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Banyak ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab kita ini berbicara tentang Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 berkata, karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita orang yang percaya. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mukjizat, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. 9 karunia roh diberikan kepada kita untuk apa? Menolong kita, menyertai kita, menghibur kita, dan menuntun kita senantiasa. Firman Tuhan juga berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan itu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya marilah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pasti kita akan memperoleh kemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Selamat menjalani hari di bulan Mei ini dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kita. Salam.